Shalom kekasih Tuhan, saya percaya hari ini kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan bagi kami hikmat akal budi supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan belajar dari satu tema, yaitu melakukan pekerjaan baik. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita buka di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kekasih Tuhan, di dalam ayat yang tadi kita baca, kita menemukan beberapa hal penting yang harus kita pahami. Yang pertama, yaitu kita ini siapa? Kita yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini, siapa kita ini? Nah, kekasih Tuhan, di dalam ayat ini sangat jelas. Kita adalah buatan Allah dan diciptakan dalam Kristus. Di dalam ayat ini kita lihat, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi kekasih Tuhan, siapa diri kita sebenarnya? Kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi kehidupan baru kita sekarang ini, kehidupan di dalam Kristus, kita adalah buatan Allah dan diciptakan di dalam Kristus. Nah, tujuannya untuk apa? Kita diciptakan, tujuannya untuk apa? Nah, di dalam ayat ini sangat jelas dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk ini berbicara tujuan. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu melakukan pekerjaan baik. Dikatakan di dalam ayat ini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, kekasih Tuhan, tujuan kita ada hari ini, tujuan kita diciptakan dalam Kristus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi dengan kata lain bahwa kita diciptakan dalam Kristus dulu. Kita dibuat Allah dulu, diciptakan dalam Kristus dulu, baru melakukan perbuatan baik, pekerjaan baik yang kita lakukan. Nah, kekasih Tuhan, tanpa kita diciptakan dalam Kristus, maka tidak mungkin kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang kita lakukan. Mungkin tanpa kita diciptakan dalam Kristus, kita mungkin hidupnya hancur-hancuran. Kita tidak mungkin melakukan perbuatan pekerjaan yang baik dalam hidup kita. Tetapi kekasih Tuhan, kenapa kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik? Melayani Tuhan, menolong orang, mengasihi orang, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya, pekerjaan-pekerjaan baik lainnya. Itu semua karena kita sudah diciptakan di dalam Kristus. Jadi kekasih Tuhan, kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Tujuannya untuk melakukan pekerjaan baik. Tanpa kita diciptakan di dalam Kristus dulu, maka tidak mungkin kita melakukan perbuatan baik di dalam kehidupan kita. Jadi kekasih Tuhan, perbuatan baik, pekerjaan baik itu sebagai akibat dari kita sudah diciptakan dalam Kristus. Kita sudah mengalami anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, apa yang telah dipersiapkan Allah untuk kita? Di dalam ayat itu kita baca sekali lagi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kekasih Tuhan, melakukan pekerjaan baik itu telah dipersiapkan Allah sebelumnya untuk kita. Jadi kekasih Tuhan, ketika kita diciptakan dalam Kristus, ketika kita diciptakan baru di dalam Kristus, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya untuk kita lakukan. Nah, apa yang telah dipersiapkan Allah untuk kita? Yaitu kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam apa? Di dalam ayat ini dikatakan
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, telah dipersiapkan Allah untuk apa? Untuk kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam apa? Di dalam pekerjaan-pekerjaan baik, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Hidup di dalam kebenaran. Jadi kekasih Tuhan, segala sesuatu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya untuk kita. Setelah kita diciptakan baru di dalam Kristus oleh karena anugerah Tuhan, maka kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupan kita yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah ingin, Allah mau agar supaya kita hidup di dalamnya, hidup di dalam perbuatan-perbuatan baik, melakukan kebaikan-kebaikan, pekerjaan-pekerjaan baik, hidup di dalam kebenaran. Itu yang Allah mau di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah diciptakan baru di dalam Kristus. Jadi kekasih Tuhan, kita harus memahami urutan ini. Diciptakan dalam Kristus dulu untuk melakukan pekerjaan baik, perbuatan baik, dan yang Tuhan mau dalam hidup kita, yaitu kita harus hidup di dalamnya. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam pekerjaan-pekerjaan baik, melakukan hal-hal baik, melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupan kita. Itu semua adalah akibat dari kita diciptakan baru di dalam Kristus. Itu semuanya akibat yang kita lakukan, yang kita alami setelah kita mendapatkan anugerah Tuhan, diciptakan baru di dalam Kristus, setelah kita percaya dan diselamatkan oleh Kristus. Jadi kekasih Tuhan, pekerjaan baik, perbuatan baik yang kita lakukan, itu bukan untuk kita memperoleh keselamatan, tetapi itu merupakan akibat, bukti kalau kita ini adalah orang-orang yang sudah diciptakan baru di dalam Kristus, orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Jadi kekasih Tuhan, apapun yang kita alami saat ini, apapun yang kita lakukan, pekerjaan baik, perbuatan baik, itu telah dipersiapkan Allah sebelumnya untuk kita lakukan. Setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diciptakan baru di dalam Kristus, maka segala sesuatu yang baik kita akan lakukan dalam kehidupan kita sebagai bukti bahwa kita sudah diciptakan baru di dalam Kristus. Jadi kekasih Tuhan, jangan sia-siakan hidup kita. Karena hidup kita ini adalah hidup yang baru. Sudah diciptakan baru di dalam Kristus. Oleh karena anugerah Tuhan yang dicurahkan bagi kita, maka kita adalah orang-orang yang sudah diciptakan baru di dalam Kristus. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu mari kita hidup di dalam kebenaran, melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik di dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita untuk menjadi saksi bagi dunia ini, untuk membuktikan bagi dunia ini bahwa kita ini loh orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan Kristus, orang-orang yang sudah diciptakan baru di dalam Kristus. Hiduplah dalam kebenaran karena kita sudah diciptakan baru di dalam Kristus. Melakukan kebaikan-kebaikan, pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam kehidupan kita. Karena kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kekasih Tuhan, hari ini kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang menerima anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini dan mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan iman kami di dalam Tuhan. Kalau kami ini adalah orang-orang yang sudah diciptakan baru di dalam Kristus. Dan kami mau hidup di dalam kebenaran, melakukan kebaikan, pekerjaan baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.